Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk kembali beribadah. Serta yang sakit semoga diampuni dosa-dosanya dan semoga Allah segera angkat penyakitnya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir kita yang akan selalu dan akan sangat mencintai umatnya. Di dalam buku yang berjudul 366 kisah di dalam Al-Quran, terdapat suatu kisah yang berjudul Pembunuh 100 orang. Pada masa itu, seorang pemuda telah membunuh 100 orang. Pemuda tersebut bernama Thaib. Sebenarnya, ia sangat menyesali perbuatannya dan ingin sekali bertaubat. Kemudian, Thaib mendatangi seorang alim yang ada di sana. Ia pun menceritakan perbuatannya. Thaib bertanya, "Apakah aku dapat bertaubat?" Orang alim itu pun menjawab, "Kamu dapat bertaubat. Pergilah ke suatu negeri, di sana kamu akan menemui orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka." Thaib pun memulai perjalanan ke negeri yang ditunjuk oleh orang alim tersebut. Namun, belum sampai Thaib ke negeri tersebut, Thaib meninggal dunia. Malaikat rahmat dan malaikat azab pun berdebat. Mereka berbeda pendapat. Menurut malaikat rahmat, Thaib meninggal dalam keadaan bertobat. Namun, menurut malaikat azab, Thaib tidak pernah melakukan kebaikan. Kemudian, datanglah malaikat lain. Malaikat rahmat dan malaikat azab menjadikan malaikat tersebut sebagai penengah. Malaikat itu berkata, "Tobat Thaib diterima atau tidak ditentukan oleh jarak yang paling dekat. Jika ia lebih dekat dengan negeri yang dituju, tobatnya akan diterima." Lalu diukurlah jarak meninggal Thaib ini dari negeri yang dia tuju. Ternyata Thaib sudah mendekati negeri yang akan dia tuju tersebut. Oleh karena itu, malaikat rahmat membawa Thaib ke surga. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah, seberapa besar pun dosa kita, seberapa kelam masa lalu kita, seberapa melampaui batasnya kita, kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat-Nya. Jika kita bertobat, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, kecuali dosa syirik. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waqala alaihi salatu wassalam, atubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taubatlah kepada Allah, karena sungguh aku bertaubat kepadanya sehari, dalam satu hari 100 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Rasulullah mengajak kita untuk sering-sering bertobat. Bisa kita lihat contohnya langsung, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang tidak, yang manusia sempurna, tidak memiliki kesalahan, beliau taubat 100 kali dalam sehari.
Sedangkan kita sebagai manusia yang berlumuran dosa, yang emang tempatnya khilaf, yang tidak dijamin masuk surga, matinya juga kita nggak tahu kayak gimana. Justru kita yang harus sering-sering bertobat dan kita saling mengingatkan. Baik, inilah akhir video saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.